Shalom, selamat pagi dalam kasih Kristus. Saat ini kita mau masuk dalam acara ibadah kita. Kita mau masuk dalam penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyatu dalam Tuhan, dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan senantiasa turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, oh, bagimu Tuhan, oh, kudus, kuduslah, ku sembah Engkau, kudus, kuduslah, Engkau kudus Tuhan, ku sembah Engkau, ku tinggikan, kudus, kuduslah, oh haleluya, ku sembah Engkau, ku tinggikan, oh haleluya, haleluya, kudus, kuduslah, oh, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
Yesus. Haleluya Tuhan. Kekudusan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk dapat menyembah-Mu dengan penuh kesungguhan hati kami. Belajar untuk terus dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa rindu dekat dengan Engkau. Dan ajar kami terus Tuhan untuk dapat duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk dapat memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih untuk dapat belajar akan setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Dan dengan keterbatasan kami saat ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh-Mu senantiasa turut bekerja dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan acara ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan saat ini untuk mengurapi kami, melawat kami, dan Roh Kudus-Mu hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita percaya bahwa kuasa Tuhan senantiasa nyata dalam setiap kehidupan kita, dan kita diajar Tuhan untuk senantiasa jangan sampai lelah, untuk terus bekerja di ladangnya Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Atas segalanya rasakan tanah bergelombang, rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, oh, oh. Amin. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan
Firman Tuhan yang senantiasa menuntun kita, perkataan Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus bertahan meskipun banyak permasalahan dalam kehidupan kita, mungkin sakit penyakit, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan di atas segalanya, dan dengan sayapnya Tuhan kita akan bersama-sama terbang tinggi melewati setiap permasalahan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Tuhan, kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amen. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan
mengangkat tanganku, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, kau Rajaku. Sungguh Tuhan, inilah pernyataan yang bukan hanya keluar dari bibir mulut kami, tapi sungguh dari hati kami yang terdalam. Kami nyatakan bahwa Engkaulah Raja kami, Raja di atas segala raja, yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk boleh berkumpul beribadah, walaupun kami terbatas, kami dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi kami percaya bahwa tidak membatasi sama sekali. Kuasa Allah bekerja bagi setiap kami. Kami yang ada di tempat ini Tuhan, maupun saudara yang ada di rumah, maupun dimanapun saudara menyaksikan dan mengikuti ibadah ini Tuhan, kuasa Allah bekerja bagi setiap kami. Kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami yang sedang sakit, kami disembuhkan. Firman-Mu Tuhan berkuasa untuk mengubah seluruh hidup kami. Sebab kami percaya bahwa firman ini adalah Engkau sendiri Tuhan. Kami percaya firman-Mu mengandung janji yang kekal bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau duduk tenang, kami mendengarkan kebenaran-Mu diberitakan. Hamba-Mu terbatas, Hamba-Mu tidak bisa apa-apa, tapi Engkau sendiri yang bekerja bagi setiap kami. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu. Hati kami terbuka menerima. Kami siap ditegur, kami siap diperbaiki dan dituntun dalam kebenaran-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, di rumah-rumah kami, di dalam keluarga kami, di hidup kami seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Terang hidup kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik yang ada di studio mini LCC maupun yang ada di rumah-rumah pagi hari ini, kita sama-sama bersyukur pada Tuhan saudara sekalian, sebab sampai hari ini ya, jadi kalau saya hitung itu sudah, kalau dihitung dari perjamuan kudus, sudah 2 perjamuan kudus kita nggak ibadah di gereja. Nggak apa-apa. Ini bagi saya, bagi kita sekalian harusnya menjadi sebuah pernyataan iman dari kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan, peribadatan kita dengan Tuhan itu tidak hanya dibatasi oleh 4 dinding tembok yang namanya gereja. Jadi dimanapun kita berada, hati kita senantiasa terpaut dengan Tuhan. Ya, jadi tidak menghalangi sama sekali. Orang merasa dipersulit dalam keadaan ini, orang merasa digoncang dengan keadaan seperti ini. Bagi kita, ini waktunya untuk kita semakin berpengharapan penuh kepada Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan saudara sekalian. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya, jadi saudara sekalian, kita tahu semua bahwa situasi saat ini kita semua sedang digoncang. Ya, semua sedang tergoncang. Orang banyak sedang ketakutan. Orang banyak sedang dilanda oleh kekhawatiran. Ya, kalau zaman sekarang ini orang ketakutan nggak perlu pakai ditodong senjata lagi. Orang sudah dalam ketakutan hari-hari ini, saudara sekalian. Ya, jadi semuanya digoncang. Semua teori dunia, semua sistem dunia digoncang. Sistem perekonomian, apalagi sistem politik, sistem kebangsaan, semua sedang digoncang hari-hari ini oleh satu hal yang namanya Corona. Ini sebuah situasi yang langka, yang saudara mungkin nanti di masa tua nanti bisa cerita, oh zaman dulu nih ya, ada anak-anak sekolah lulus, yang lulusin bukan ujian sekolah, tapi yang lulusin adalah virus corona begitu. Jadi lulusan corona itu saudara sekalian ya. Jadi saat ini semuanya sedang digoncang, tapi jangan sampai keadaan ini membuat kita jadi meninggalkan kebenaran saudara sekalian. Ya, keadaan seperti ini itu justru membuat kita harus tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi saudara sekalian, saya akan ajak Bapak Ibu Saudara belajar tentang sebuah hal pagi hari ini.
Kita akan mengerti tentang identitas kita, ya, tentang keberadaan diri kita itu seperti apa dalam kondisi dunia yang sedang digoncang seperti sekarang ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah membuka Alkitab kita di dalam kitab Zakaria pasal yang kedua. Zakaria pasal yang kedua ayat yang ke-8. Mari kita sama-sama menyimak ayat ini bersama-sama. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita akan aminkan bersama-sama ayat ini. Zakaria pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku. Perhatikan kalimat berikutnya, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Ya, ini kalimat inti yang akan jadi pokok pembahasan kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Ya, saya ulangi lagi kalimat yang terakhir. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Ya, jadi saudara sekalian, ayat ini ditulis kitab Zakaria ini, saudara sekalian, backgroundnya kan bangsa Israel sedang ditawan di Babel. Kemudian Babel itu dikalahkan oleh Koresi. Kemudian akhirnya bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Ini backgroundnya kitab Zakaria, saudara sekalian. Jadi ketika bangsa Israel kembali dari Babel, pembangunan di Babel, fokus mereka saat itu adalah pembangunan bait suci. Jadi pembangunan bait suci kembali. Ya, pada saat itu di zaman Raja Zerubabel. Ya, kalau saudara perhatikan kisahnya. Nah, saudara sekalian, kalau kita bicara tentang bait Allah, bait suci, itu bukan sekedar bicara tentang fisik bangunan saja. Ya, saudara sekalian, kalau kita bicara bait Allah, beberapa kali ayat firman Tuhan memberitahu kepada kita begini, bahwa bicara tentang bait Allah itu bicara tentang diri kita yang sejatinya adalah baitnya Allah sendiri. Kalau gedung gereja itu bangunan saja, hanya fisik saja, tapi sesungguhnya sejatinya bait Allah yang benar adalah diri kita, diri saya dan diri saudara-saudara sekalian. Nah, jadi ketika sebuah ayat firman Tuhan berbicara tentang bait suci, itu sedang berbicara tentang kita. Jadi artinya pada waktu bangsa Israel dibawa keluar dari Babel. Babel itu lambang ketamakan, lambang keegoisan, lambang menghalalkan segala cara, saudara sekalian. Artinya mereka dibawa kembali dari Babel ke Yerusalem, tempat di mana ada pusat kemuliaan Tuhan di sana. Ya, jadi ayat ini sedang berbicara tentang diri kita masing-masing, saudara sekalian. Ya, dan apa yang tadi kita baca dalam ayat yang ke-8 berkata, sebab siapa yang menjamah kamu, itu menjamah biji matanya siapa? Nyanya siapa? Tuhan. Bayangkan saudara sekalian, bayangkan ini. Tuhan sendiri bilang begini, siapa yang menjamah diri orang yang ada di dalam Tuhan, menjamah kamu, itu artinya sedang menjamah biji matanya Tuhan. Ya, saudara sekalian, ini identitas kita loh. Ini keberadaan kita. Ya, saya bisa sampaikan bahwa begini, kalau ada organ yang paling vital dalam tubuh kita yang tidak boleh disentuh, itu adalah biji mata. Coba saudara perhatikan, organ mana yang boleh saudara izinkan untuk orang lain sentuh, yang tidak boleh saudara izinkan orang lain sentuh, hanya biji mata. Ya, hidung boleh, ya boleh, telinga, bibir, pipi, tangan, semua boleh. Tapi satu organ yang paling vital dalam tubuh kita yang gak boleh orang lain, bahkan orang terdekat sekalipun sentuh, itu adalah biji mata. Nah, jadi kalau bicara tentang biji mata, saudara sekalian, ada dua hal yang akan saya sodorkan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Yang pertama adalah begini, saudara sekalian, kalau kita biji mata Tuhan, ya, kalau kita biji mata Tuhan, berarti saudara sekalian, cara saya, cara saudara-saudara sekalian, cara kita memandang segala sesuatu itu seharusnya dari perspektifnya atau dari cara pandangnya Tuhan memandang, dari cara pandang Tuhan sendiri memandang. Ya, kalau dikatakan bahwa saya dan saudara adalah biji matanya Tuhan, artinya kan letak kita ada di dalam perspektif pandangannya Tuhan.
Jadi kalau dikatakan kita adalah biji matanya Tuhan, apa yang kita lihat tentang segala sesuatu, saudara sekalian, tentang keadaan kita, tentang masalah-masalah kita, tentang situasi COVID-19 ini, kita harus pakai ini, saudara sekalian, perspektif dari mana Tuhan memandang. Ya, sebab dengan jelas beberapa ayat dalam firman Tuhan berkata bahwa saya dan saudara adalah biji mata Tuhan. Yang pertama artinya bahwa dalam segala sesuatu kita memandang segala sesuatu, memandang setiap perkara, memandang orang lain, memandang siapapun, memandang masalah kita, memandang tantangan hidup, itu harus dari pandangan, dari cara Tuhan melihat. Ya, jadi saudara sekalian kan kadang-kadang gini, satu objek yang sama, kadang-kadang saya lihat ke arah sini, ke arah bunga ini, yang saya lihat adalah kertas dan batu. Mungkin Mas Yosa yang ada di sebelah sana lihat bunga ini dalam perspektif Mas Yosa, bukan yang menjadi fokus buat Mas Yosa bukan kertasnya atau batunya, tapi dilihat potnya. Karena satu objek yang kita lihat sama sekalipun akan menjadi berbeda kalau dilihat dari perspektif atau cara pandang yang berbeda. Satu orang yang sama saja, kadang-kadang kita ada yang bilang gini, saya kalau sama orang A itu dia orangnya baik sekali loh. Tapi ada orang lain yang melihat orang A yang sama, orang lihat gini, enggak, dia orangnya judes banget, orangnya sombong. Ya, jadi saudara sekalian, tergantung satu objek yang kita pandang, bagaimana kita bisa menilai tergantung dari cara kita memandang. Nah, kalau kita dikatakan biji matanya Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah segala sesuatu kita pandang dari cara pandang Tuhan. Maka kalau segala sesuatu kita pandang dari sudut pandangnya Tuhan, saudara sekalian, maka begini, situasi yang memberatkan tidak akan membuat kita lemah. Kalau kita lihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan, segala sesuatu yang kayaknya menyusahkan kita, itu tidak akan membuat kita susah. Kalau kita lihat semua orang dari sudut pandang cara Tuhan memandang, maka kita agak gampang-gampang nilai orang. Oh, orang ini begini, oh orang ini lebih jelek dari saya, orang ini lebih tidak mampu dari saya. Enggak. Dari sudut pandang Tuhan, maka kita akan melihat segala sesuatu dengan baik. Ya, jadi minggu lalu di perenungan di perjamuan-perjamuan kudus yang kita lakukan di kelompok-kelompok rumah-rumah, sempat saya sampaikan bahwa begini, situasi corona ini sebetulnya ada banyak hal positif yang sedang terjadi hari-hari, saudara sekalian. Ya, salah satunya hal simpel saja, orang jadi lebih suka makan masakan di rumah. Itu kan hal positif. Keluarga lebih banyak berkumpul, orang tua jadi tahu kegiatan anak lebih diketahui oleh orang tua pertumbuhannya bagaimana, keluarga jadi semakin dekat. Jadi banyak hal positif yang terjadi dalam kondisi yang seperti ini. Ya, jadi saudara sekalian, tinggal bagaimana cara kita memandang. Ya, jadi krisis yang sedang terjadi hari-hari ini karena corona ini, ya semua sistem dunia goncang. Ya, semua teori dunia goncang. Ya, maka kalau orang sudut pandangnya salah, maka orang jadi pesimis. Kalau orang pesimis, lihat segala sesuatu negatif. Kalau orang lihat segala sesuatu negatif, maka gak ada keinginan untuk maju. Orang yang pesimis lihat batu itu adalah sebagai sebuah sandungan. Orang yang pesimis, orang yang punya sudut pandang itu salah, maka dia punya cara pandang itu selalu negatif. Lihat batu, oh ini penghalang, ini batu. Tapi orang yang punya sudut pandang yang benar, orang akan jadi optimis. Lihat batu bukan sebuah sandungan, tapi batu itu jadi sebuah batu pijakan. Ya, jadi ini sebuah perspektif yang berbeda. Ada batu di depan besar, batu besar di depan kita. Orang yang punya sudut pandang yang salah, orang yang pesimis, yang melihat segala sesuatu jadi negatif, lihat batu adalah sandungan. Tapi orang yang punya sudut pandang yang benar, yang punya cara pandang sama seperti perspektif Tuhan memandang, maka batu yang besar di depan bukan sandungan, tapi sebuah batu pijakan untuk kita bisa berdiri di atasnya. Ya, jadi itu batu yang sama. Ya, jadi saudara sekalian, sudut pandang salah jadi pesimis. Orang pesimis lihat segala sesuatu negatif. Orang yang lihat segala sesuatu negatif merasa hidupnya banyak dihalang-halangi. Ya, makanya saudara sekalian kadang-kadang dengar orang suka cerita, aduh saya ini mau maju dihalang-halangi terus. Kayaknya banyak penghalang, kayaknya banyak masalah yang menghadang hidup saya. Ya, padahal kalau kita coba telusuri dalam kehidupan kita,
Siapa sih yang gak punya tantangan dalam hidup? Semua punya problema. Tapi cara kita memandang itu menentukan apa yang ada di depan kita. Batu bisa jadi penghalang atau batu bisa jadi pijakan bagi kita. Ya, jadi ini sudut pandang yang harus kita tahu. Ya, jadi kalau kita belajar dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, dalam Injil misalnya ya, sudut pandang Tuhan Yesus itu banyak kita bisa pelajari dalam kehidupannya. Misal ya, seorang perempuan sundal yang mau dilempari dengan batu. Kalau sudut pandang orang banyak apa? Wah, ini orang yang berdosa, harus dihukum, harus dihakimi, bahkan harus dirajam dengan batu. Sudut pandang Tuhan Yesus apa? Dia punya sudut pandang begini, ini orang yang perlu dikasih anugerah dan pengampunan. Orang yang sama, ini orang sundal yang sama yang orang banyak bilang ini harus dihakimi, ini harus dihukum, harus dirajam mati dengan batu. Sudut pandang Tuhan Yesus bukan penghakiman dan penghukuman. Sudut pandang Tuhan Yesus, ini orang yang butuh anugerah dan butuh pengampunan. Ya, misal lagi ada seorang buta yang dari sejak lahir, saudara ingat kisah ini. Ada orang buta yang dari sejak lahir lalu dibawa kepada Tuhan Yesus. Orang-orang bilang begini, guru, ini orang ini buta sejak lahir. Kira-kira Tuhan, ini dosanya siapa? Jadi ada orang sakit sejak lahir, sudut pandangnya orang bilang begini, ini dosanya siapa? Sudut pandang Tuhan Yesus nggak seperti itu. Tuhan Yesus berkata begini, ini bukan dosa siapa-siapa. Ini adalah cara Tuhan supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam orang itu. Coba, saudara bisa perhatikan, ini sudut pandang loh. Dari cara pandangnya Tuhan, satu objek yang sama. Yang orang bilang ini kelihatannya berdosa. Dosanya siapa? Bagi Tuhan Yesus ini bukan berdosa. Ini cara Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan orang tersebut. Jadi kondisi kita sekarang ini, kalau ada orang bilang ini situasi yang menyulitkan buat kita, menyusahkan buat kita, ingat, dari sudut pandang kita sebagai biji mata Tuhan, kita harus memandang segala sesuatu seperti Tuhan memandang. Bahwa dalam situasi seperti ini pun akan ada banyak anugerah dan pengharapan dari Tuhan tersedia bagi setiap kita orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Ya, jadi saudara sekalian, ini sudut pandang Tuhan. Ya, misal lagi, ada lagi kisah 5 roti dan 2 ikan. Orang merasa ada keterbatasan makanan karena sudah sore. Ini sudah sore nih, gak bisa cari makan. Yang ada di sini cuma 5 roti dan 2 ikan. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Kalau di tangan orang-orang banyak gak cukup. Tapi dari sudut pandang Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan adalah sebuah jalan untuk membawa orang-orang untuk lebih bersyukur. Dan akhirnya dari ucapan syukur yang dinaikkan ke hadapan Tuhan, mujizat Allah dinyatakan. Ini sudut pandang yang berbeda. Yang kelihatannya nggak cukup buat orang-orang banyak, yang nggak mungkin lah cukup buat orang segini banyak. Buat Tuhan Yesus, ini jalan untuk supaya mujizat Allah justru akan dinyatakan bagi orang-orang. Jadi saudara sekalian, mulai belajar dari hari ini. Dan belajar melihat segala sesuatu dari perspektif yang benar, dari sudut pandang yang benar. Bukan karena apa-apa, tapi karena firman Tuhan menegaskan identitas saya dan saudara-saudara sekalian adalah kita adalah biji mata Tuhan. Yang namanya biji matanya Tuhan, itu cara lihatnya adalah sama seperti cara Tuhan lihat. Karena apa yang kita lihat itu harusnya dikirim dari cara Tuhan memandang. Ya. Saudara lihat Yesaya 43 ayat yang ke-19, coba dibuka sama-sama. Ini salah satu perspektif yang Tuhan coba ajarkan bagi kita untuk kita lihat bersama. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19. Demikian perkataan Alkitab bagi kita. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Perhatikan kalimat selanjutnya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Coba saudara perhatikan lihat ini. Ada pernyataan bahwa kok mau buat jalan tapi di padang gurun. Mana mungkin bagi kita semua rasanya. Nah, orang padang gurun kok mau buat jalan. Kalimat sebelumnya berkata begini, mau bikin sungai di padang belantara. Ini kan sesuatu yang menembus kemustahilan. Ya, ini sudut pandang Tuhan. Bagi Tuhan, padang gurun sekalipun kalau Tuhan mau, dari sudut pandang Tuhan, maka akan Tuhan buat jalan di situ. Bagi saudara sekalian sekarang merasa sedang hidupnya ada di padang gurun,
yang rasanya kering, panas, susah, mau bergerak, sakit rasanya. Perhatikan ayat firman Tuhan pagi hari ini. Dari perspektif Tuhan, padang gurun yang saat hari-hari sedang melanda kehidupan kita, kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan, maka percaya ada jalan yang Tuhan mau buka buat kita sekalian. Di padang belantara sekalipun Tuhan bilang akan dibuat sungai di sana. Jadi yang sekarang sedang merasa susah, merasa sedang dicoba, disusah-susah oleh orang lain, oleh kondisi, kembali kepada pernyataan firman Tuhan bahwa di padang gurun sekalipun, dalam sudut pandang Tuhan, Dia bisa buat jalan. Di padang belantara sekalipun, dalam sudut pandang Tuhan, Dia bisa buat sungai mengalir dengan deras. Jadi saudara-saudara sekalian, ini perspektif Tuhan. Ya, ini yang harus tertanam dalam kehidupan kita. Satu contoh lagi tentang perspektif cara pandang daripada sudut pandang yang benar. Ada sebuah cerita dalam Alkitab, saudara sekalian, dalam Bilangan pasal yang ke-13 dan Bilangan pasal yang ke-14. Yaitu kisah yang panjang, nanti saudara bisa baca lebih mendetail. Bilangan pasal 13 dan ayat yang ke-14. Ada di sana disebutkan ada 12 orang pengintai. Ya, 12 orang pengintai. Jadi 12 orang ini disuruh untuk mengintai negeri Kanaan. Ya, jadi disuruh mengintai negeri. Lalu setelah mereka mengintai, 10 pengintai datang kembali dan berkata begini, waduh, ini negeri yang mengerikan. Ini negeri yang orangnya raksasa-raksasa. Kita nggak akan mampu untuk menaklukkan negeri ini. Udahlah, nggak usahlah. Saudara sekalian baca kisah ini nanti lebih jauh. Jadi bangsa Israel karena mendengar pernyataan 10 orang ini, jadi ada 12 orang, 10 orang punya pernyataan yang sama bahwa ini negeri ini mengerikan. Ada 2 orang yang punya pernyataan yang berbeda. Nah, karena pernyataan yang lebih banyak yang dari 10 orang, maka itu membuat begini, bangsa Israel jadi bersungut-sungut. Ayat 1 dan ayat kedua pasal 14 di sana dikatakan, maka bangsa Israel menangis. Setelah menangis mereka nyalahin pemimpin mereka, nyalahin Musa. Kamu sih bawa keluar dari Mesir jadinya susah begini. Kita jadi nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Udah lebih baik kembali saja ke masa lalu. Perhatikan saudara sekalian, sudut pandang yang salah akan membawa kita kembali kepada masa lalu kehidupan kita yang tidak baik. 10 orang pengintai berkata, gak mungkin. Negerinya mengerikan, orangnya susah dikalahkan. Tapi ada 2 orang, yang namanya Yosua dan yang kedua namanya Kaleb. Dia berkata begini, negeri itu negeri yang baik. Bahkan dikatakan itu negeri yang luar biasa baik. Kalau saudara baca nanti dalam ayat yang ke-4 atau ke-5 dalam pasal yang ke-14. Kaleb dan Yosua malah berkata begini, siapa bilang itu negeri yang mengerikan? Enggak, itu negeri yang baik, bahkan luar biasa baik. Ya, ayat firman Tuhan dengan jelas berkata begini dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dalam pasal yang ke-14. Kaleb dan Yosua berkata begini, kalau Tuhan berkenan, maka negeri itu akan jadi milik kita. Ya, lalu kalimat selanjutnya berkata begini, yang penting jangan memberontak kepada Tuhan. Dan kalimat selanjutnya ayat yang ke-9 berkata begini, jangan takut sebab yang menyertai mereka sudah gak ada, yang menyertai kita adalah Tuhan. Saudara perhatikan, ini 2 sudut pandang yang berbeda. Datang ke negeri yang sama, tempatnya sama, orangnya ada 12. Yang 10 kebanyakan orang memandang ini tempat yang jelek, tapi 2 orang berkata ini tempat yang baik. Kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan menyertai, pasti negeri ini jadi milik kita. Coba saudara perhatikan, ini sudut pandang yang berbeda. Dasarnya adalah begini, kalau Tuhan menyertai kita, artinya apa yang Kaleb dan Yosua pandang adalah sudut pandang dari sudut pandang Tuhan. Segala sesuatu kalau Tuhan berkenan, segala sesuatu kalau Tuhan menyertai, maka badai besar di hadapan kita, maka gunung tinggi sekalipun di depan kita, Tuhan akan taklukkan untuk kita bisa kuasai. Permasalahan apa yang paling besar dalam kehidupan saudara sekalian? Katakan, kalau Tuhan berkenan. Katakan begini, kalau Tuhan menyertai aku, gunung besar yang di depanku, Tuhan akan ratakan buat aku bisa lewat. Ini perkataan firman Tuhan, ini sudut pandang daripada Tuhan sendiri buat kita. Jadi saudara sekalian, ini sebuah perspektif yang saya dan saudara harus tahu. Harus tahu dan harus dijadikan dasar bagi kita bahwa memang kita ini biji mata Tuhan. Maka kita harus punya cara pandang yang seperti itu. Yang kedua, yang terakhir Bapak Saudara sekalian, kalau kita biji mata Tuhan,
maka kita tahu bahwa kita ada di dalam perlindungan yang paling tinggi. Kita ada di tempat yang paling aman. Kalau kita tahu bahwa kita adalah biji mata Tuhan, maka kita tahu titik aman kita ada di mana. Ya, keamanan kita dijamin oleh siapa? Perlindungan kita datangnya dari mana? Di mana tempat kita berada sekarang ini, di situ adalah tempat teraman bagi kita. Kenapa? Karena kita biji mata Tuhan. Saudara sekalian, yang saya tahu, ya sesayang-sayangnya kita sama orang yang terdekat dengan kita. Ya, Pak Rian ini misalnya, kita nggak akan izinkan, atau Pak Rian nggak akan izinkan Bu Septi, tolong dong disentuhin biji mata saya. Sesayang-sayangnya kita sama anak kita, nggak akan kita izinkan untuk anak-anak. Kita suruh anak-anak, boleh dong colok mata papi gitu, nggak mungkin. Yang saya tahu biji mata adalah organ yang paling berada di tempat teraman yang tidak diizinkan untuk disentuh oleh siapapun dan oleh apapun. Makanya saudara kalian secara refleks nih ya, Tuhan itu buat tubuh kita kan luar biasa ya. Kalau saudara jalan sore hari itu, mungkin kalau saudara yang di kota nggak ada, mungkin kita yang ada di desa ini biasa kalau jalan sore hari ada sebuah binatang dalam bahasa Jerman namanya urang-urang. Atau apa ya? Itu kalau sore saudara sekalian, samber mata. Itu bahasa Jerman saudara. Jadi samber mata. Bahasa Inggrisnya apa? Ice attack. Jadi saudara sekalian, binatang ini kalau sore hari kita naik motor, nggak tutup wajah kita dengan helm yang tertutup, atau saudara yang biasa nggak pakai helm itu pasti sering mengalami pengalaman ini. Begitu binatang ini sambar matanya atau orang-orang ini menyerang mata kita tanpa disuruh, kira-kira saudara kalau sambar mata itu datang, saudara memelekkan mata apa nutup mata? Pasti secara refleks Tuhan buat tubuh kita untuk nutup mata, dibikin aman. Karena biji mata itu harus tempat paling aman. Ya, lalu kalau misalnya ada sesuatu masuk ke dalam mata kita, otomatis mata kita mengeluarkan air. Air ini bukan bukti cengeng, bukan itu saja. Buat beberapa orang ini tanda kecengengan, tapi enggak. Air mata ini sedang memproteksi biji mata supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam mata itu keluar dari mata. Ini sebuah proteksi yang luar biasa yang dikeluarkan oleh tubuh untuk melindungi bola mata. Jadi saudara sekalian, setega-teganya atau seberani-beraninya kita nyuruh orang untuk menyentuh mata kita, paling ditiup. Kalau kelilipan itu pun di bagian bawah saja, nggak mungkin di tengah-tengah begini, di bagian bawah lalu buh, begitu kan. Itu saja saudara, kalau di buh itu percayalah, saudara yang nyuruh niup, tapi pada saudara ditiup matanya tetap merem kok. Percaya nggak? Praktekkan juga, lihat kiri kanannya tetap begini. Coba tolong dong ditiup matanya, begitu saudara sudah suruh orang yang sudah niup, tetap aja tutup juga matanya kok. Nah, itu artinya biji mata adalah perlambang sesuatu yang paling dijaga dengan aman. Nah, identitas kita yang kedua adalah begitu. Kita biji mata Tuhan, maka kita tahu bahwa kita ada di tangan yang teraman. Kita tahu bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Saudara sekalian, saya bisa katakan begini, bahwa di dalam Tuhan adalah tempat yang paling menakjubkan dan paling aman dalam kehidupan. Orang lain di luar sana bilang di dalam kehidupan mereka nggak ada pengharapan, nggak ada harapan, nggak ada rasanya semuanya dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, nggak ada. Bagi kita, biji mata Tuhan, di dalam Tuhan ada perlindungan yang paling aman. Ya, Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, ayat yang terakhir yang akan kita baca buat bagi kita sekalian. Mazmur 46 ayat yang kedua berkata demikian, saudara sekalian. Saya undang para pemain musik boleh maju ke depan. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, ayat firman Tuhan berkata Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan, kekuatan kita, sebagai penolong buat hidup kita. Itu sangat-sangat terbukti. Pemazmur sendiri mengatakan dia merasakan bahwa sungguh Tuhan kita adalah penolong yang selalu terbukti menolong dalam kehidupan
pemasti. Demikian juga yang ini jadi pernyataan dalam hidup kita. Kalau kita tahu bahwa diri kita adalah biji matanya Tuhan, maka percayalah, Dia pasti menolong. Dia pasti menurunkan tangannya untuk menggandeng kita, membawa kita masuk ke dalam hal yang terjelek sekalipun. Dia akan bawa kita keluar, Dia akan bawa kita dengan kemenangan, Dia akan bawa kita dengan perlindungan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, kalau kita biji mata Tuhan, artinya juga bahwa kita adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Orang yang sangat dikasihi Tuhan, orang yang ditaruh dalam tempat teraman, itu adalah orang yang dikasihi. Saudara nggak mungkin taruh anak-anak di tempat yang bahaya buat mereka, disuruh mereka ke tengah-tengah jalan, nggak mungkin. Orang yang kita kasihi pasti kita akan taruh di tempat yang paling aman, dimana nggak mungkin mereka terganggu oleh apapun. Dimana orang yang paling kita kasih, yang kita taruh di tempat aman, itu kita taruh fasilitas yang paling nyaman buat mereka. Jadi saudara sekalian, apa yang sedang melanda kita hari-hari ini? Ketakutankah? Kekhawatiran? Problema hidup? Tantangankah dalam kehidupan? Percayalah, kalau saudara-saudara sadar bahwa kita adalah biji mata Tuhan, maka ini yang akan terjadi. Tuhan menolong kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti menolong setiap kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa bersama-sama untuk berharap firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kami tahu identitas kami bukan yang lain. Kami adalah biji matamu sendiri. Engkau sendiri berkata, siapa yang menjamah kami itu menjamah Tuhan. Kami ada dalam proteksi yang luar biasa. Kami ada di dalam tangan yang penuh dengan perlindungan yang paling tinggi dalam kehidupan. Kami percaya apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, badai apapun, tantangan apapun, itu tidak akan membuat kami jatuh, membuat kami lemah, membuat kami berlarut-larut dalam kelemahan kami. Tapi kami akan bangkit, sebab kami tahu kami ada di dalam tangan yang paling kuat dalam kehidupan. Kami percaya seperti pemazmur berkata, bahwa Engkau adalah perlindungan dan kekuatan bagi kami. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat-sangat terbukti. Inilah pernyataan iman kami pagi hari ini Tuhan, bahwa apapun kondisi kami tahu Engkaulah penolong bagi kami. Penolong yang selalu tidak pernah mengecewakan kehidupan kami. Apapun boleh datang dalam hidup kami, tapi kami tahu satu hal, Engkau pasti akan menggandeng kami, menolong kami, membawa kami masuk ke dalam kemenangan demi kemenangan yang Kau janjikan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya meteraikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati saudara kami yang ada di rumah, yang sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau menjamah, Kau menyembuhkan jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan. Kiranya menguatkan mereka yang sedang dalam kejatuhan. Mari Tuhan bangkitkan dengan kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja bagi umat-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Saat kami sedang berdoa pagi hari ini, kuasa Allah sedang bekerja di rumah-rumah, memulihkan setiap kami, membangkitkan kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami ya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Allah bekerja bagi setiap kami. Hari-hari yang ada di depan kami tidak akan jadi lebih mudah, akan jadi lebih berat Tuhan. Tapi kami percaya bersama-sama dengan pertolongan dari Tuhan, kami akan mampu mengatasi segala sesuatu. Sebab Engkau datangkan kebaikan bagi kami, sebab kami mengasihi Engkau, dan Engkau terlebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur, dan kami sudah berdoa. Dan kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kami sekalian, mulai saat ini, seterusnya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari naikkan pujian di bersama.
Yesus memberkati.